Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang saat ini mungkin sedang mendiamkan kamu. Sebenarnya apa sih yang dia rasakan saat ini saat dia mendiamkan kamu? Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Sebenarnya apa yang dia rasakan sekarang? Kenapa dia mendiamkan kamu? Aku akan tarik dulu energinya. Siapakah dia? Dia adalah orang yang memiliki keyakinan ya tentang hubungan kalian, bahwa hubungan kalian akan pada sampai ke tahap engagement, pertunangan atau ke level yang lebih tinggi dari hubungan kalian yang kemarin. Aku lihat di sini bahwa memang sempat ada pemikiran-pemikiran yang membuat dia ragu atau berpikir negatif ya tentang hubungan ini, dia sempat. Tapi aku lihat seiring berjalannya waktu, dia meyakinkan diri bahwa apapun yang terjadi saat ini memang sudah kehendak semesta. Sudah kehendak semesta terhadap apapun. Dia intinya di sini iman dia diuji oleh semesta tentang keyakinan dia untuk hubungan kalian ya. Dan aku lihat di sini dia mulai optimis tentang hubungan kalian, bahwa hubungan ini bisa kok sampai ke pertunangan ya. Kalau misalkan kalian sudah bertunangan ya mungkin sampai ke pernikahan. Kalau kalian sudah menikah ya mungkin hubungan kalian akan langgeng ya, jangka panjang seperti itu. So, aku lihat saat ini dia adalah orang yang sudah memiliki keyakinan bahwa hubungan ini bisa langgeng, hubungan ini bisa berlanjut ke sebuah pernikahan atau pertunangan atau pengikatan komitmen semacam itu. Karena aku lihat juga sebenarnya di sini dia sudah membuka hati dia ya, dan dia sudah yakin bahwa kamulah orangnya. Dia sudah siap menerima cinta yang mungkin sempat dia ragukan. Ya, kalau aku lihat di sini mungkin dia memang banyak pilihan sehingga dia ragu antara kamu A atau B. Nah, sekarang dia sudah yakin bahwa kamulah orangnya. Gitu ya. Aku lihat di sini dia sudah yakin, sudah mantap bahwa dia ingin adanya take and give dalam memberikan cinta bersama kamu. Ya, aku lihat di sini dia sudah siap, mantap, yakin bahwa kamulah orangnya. Nah, aku lihat di sini dia itu ingin meminta maaf sama kamu. Ya, dia ingin meminta maaf atas apa kejadian-kejadian yang dulu pernah dia lakukan sama kamu. Mungkin dulu dia pernah menyakiti kamu, mengkhianati kamu, mempermainkan kamu, karena dia merasa bahwa dia memiliki banyak pilihan. Ya, jadi saat ini aku lihat di sini apapun kesalahan yang pernah dia lakukan, dia ingin meminta maaf sama kamu. Dia ingin memiliki situasi pernikahan bersama kamu. Dan mungkin kamu berdiling dengan seseorang yang mungkin sudah pernah menikah ya, mungkin sudah pernah menikah, atau mungkin kamu dengan dia pernah kayak merencanakan gitu pernikahan bersama dia. Nah, aku lihat di sini dia ingin melanjutkan hubungan ini. Terus juga aku lihat di sini dia adalah orang yang mungkin selama ini hanya berfokus pada diri dia sendiri. Orangnya egois memang, aku lihat di sini ya. Dia fokusnya itu pada karir, materi, masalah pribadi dia. Intinya dia selama ini tuh egois banget sama kamu. Ya, dia lebih mementingkan hal-hal duniawi dia dibandingkan percintaan dia bersama kamu. Dan karena ini ada retreat, aku lihat di sini seperti dia ini ada dorongan untuk kembali lagi ingin memperjuangkan hubungan kalian. Ya, aku lihat di sini dia ada keinginan atau rasa untuk memperjuangkan kembali, ada dorongan untuk memperjuangkan kembali hubungan kalian yang mungkin selama ini sudah dia abaikan. Jadi sebenarnya dia ini adalah orang yang mungkin sudah sempat ya dekat dengan kamu atau menjalin hubungan dengan kamu. Oke, kemudian aku lihat di sini ada pop up ya, berarti kayak
aku lihat di sini dia ingin memberikan kamu suatu pertemuan atau kunjungan secara spontan, kejutan. Dia ingin datang ke kamu secara tak terduga. Ya, aku lihat di sini dia akan tiba-tiba datang ke kamu untuk memberikan suatu kejutan ke kamu. Karena mungkin selama ini dia itu kan selalu lari ya dari masalah, selalu lari dari kamu, selalu tidak bertanggung jawab dengan masalah yang telah dia buat. Terus itu juga ketika dia menyakiti kamu, dia tidak mau bertanggung jawab. Kemudian ketika dia membuat masalah, dia tidak mau menyelesaikan masalah di antara kalian, dia selalu lari intinya. Nah, saat ini dia ingin datang secara tiba-tiba. Ya. Terus juga kalau aku lihat dikala setiap kali dia menghindari kamu, dikala setiap kali dia pergi dari kamu, ya lari dari kamu, dia merasa kayak terkunci, merasa seperti terperangkap, dan justru malah dia merasa frustasi sendiri dengan tingkah laku yang dia lakukan sama kamu saat ini. Bahkan saat ini ketika kemarin dia melarikan diri dari kamu atau pergi dari kamu begitu saja tanpa memberikan kejelasan, tanpa memberikan keterangan atau kepastian, di sini dia merasa frustasi dengan sikap dia, dengan tingkah laku dia, dengan situasi dia sekarang dan situasi hubungan kalian ya. Jadi aku merasa dia justru malah tidak bahagia dengan pelarian dia sekarang gitu. Aku lihat di sini dia malah frustasi dengan itu semua, dengan tingkah laku dia. Karena sebenarnya dia sangat mencintai kamu bahkan tanpa syarat. Aku lihat di sini benar-benar sayang banget dia ini sama kamu, cinta banget sama kamu ternyata ya. Dan aku lihat di sini nampaknya memang dia ini punya jarak ya yang cukup jauh di antara kamu dengan dia ini. Mungkin memang LDR, ada jarak mungkin beda kota, beda pulau, atau bahkan mungkin ada yang beda negara. Atau mungkin pekerjaan dia itu mengharuskan dia untuk berpindah-pindah, sehingga semakin lama semakin menjauh, semakin ada jarak secara fisik gitu ya. Dan ada situasi yang kalau aku lihat ini kayak ada sesuatu yang drastis berubah atau seperti cut off. Kayak mungkin kamu sudah memblokir, atau mungkin kamu sudah berubah secara drastis gitu ya. Sifatmu berubah atau tindakanmu berubah gitu ya, kalau aku lihat di sini, sehingga membuat dia sekarang tuh kayak frustasi, panik dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Karena perubahan kamu itu secara drastis beda banget gitu loh, ekstrim banget gitu loh. Ya, mungkin saat ini benar-benar memblokir dia, cut off banget deh pokoknya di sini aku lihat ya. Ada situasi yang benar-benar dia sampai kaget gitu loh dengan perubahan yang kamu lakukan. Ya, mungkin kayak kamu tuh bener-bener kecewa banget gitu loh, menunjukkan kekecewaan kamu banget di sini aku lihat, sehingga dia kayak kaget gitu, harus gimana nih gitu ya. Apa kamu tiba-tiba yang tadinya bucin banget sekarang tuh kayak cuek banget gitu, aku lihat di sini. Oke, jadi gini, mungkin selama ini tuh dia orang yang sangat fokusnya pada karir, materi gitu ya. Dan orangnya memang orang yang sangat-sangat gila kerja kalau aku bilang gitu ya. Kasarnya tuh ya orang yang sangat gila kerja, orang yang sangat-sangat memprioritaskan pekerjaan. Sehingga kamu itu sering banget dicuekin, sering banget tidak diperdulikan oleh dia ini. Sehingga kamu merasa kayak gue ini siapa lo sih gitu ya. Nggak pernah, mungkin jarang juga ada komunikasi karena dia terlalu fokusnya pada karir, keuangan gitu ya. Atau memang dia ini memang punya beban kerja yang terlalu berlebihan sehingga dia tidak bisa memfokuskan pada romansa, pada percintaan dia bersama kamu. Apalagi di sini aku lihat banyak sekali janji-janji atau rencana-rencana yang sudah kalian buat itu tidak terrealisasi sampai sekarang. Bahkan mungkin dia ini juga pernah melakukan perselingkuhan di belakang kamu. Karena yang awalnya baik-baik saja tiba-tiba sikapnya berubah. Ternyata dia berselingkuh di belakang kamu.
atau yang tadinya awalnya itu fine-fine aja ya, misalkan dalam berkomitmen atau dalam menjalin hubungan, tiba-tiba kok sifat dia berubah karena dia mungkin takut takut dalam berkomitmen, karena mungkin dia memang sebenarnya punya trigger dari masa lalu gitu ya. Intinya yang awalnya tuh baik-baik saja tiba-tiba berubah dan akhirnya menghancurkan hubungan kalian. Dan ternyata nggak cuma itu doang ya, nggak cuma janji yang tidak terpenuhi, nggak cuma karena dia tiba-tiba berubah, tapi karena ternyata ada yang lain, atau dia tiba-tiba bilang bahwa dia belum siap untuk berkomitmen. Dan ternyata yang ketiga adalah karena dia ini di masa lalunya pernah melakukan suatu penyalahgunaan. Entah penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, keuangan, narkoba, atau apapun itu. Apapun, pokoknya ada suatu penyalahgunaan yang pernah dia lakukan dan itu cukup besar masalahnya. Sehingga sekarang dia itu harus menanggung menanggung resiko dari tindakan yang dulu pernah dia lakukan tentang suatu penyalahgunaan itu. Sehingga saat ini tuh dia memiliki beban yang cukup besar yang harus dia pertanggungjawabkan gitu ya. Misalkan ya, kalau misalkan dia korupsi ya berarti dia harus berurusan dengan KPK. Kalau misalkan dia menyalahgunakan narkoba ya berarti dia sedang berurusan dengan peradilan gitu ya. Dengan badan narkoba gitu ya kalau aku lihat di sini. Jadi ada masalah yang memang saat ini tuh terjadi. Terus itu juga the high priestess. Memang orangnya ini kalau aku lihat orang yang kalau dia pria, orang yang gampang tertarik dengan wanita yang menarik ya. Menarik itu banyak hal ya, tergantung dari indikasi atau karakter wanita yang dia suka gitu. Mungkin harus cantik, tinggi, ya putih atau apa gitu. Intinya dia memang orang yang bisa dibilang tuh kalau dia pria tuh agak ganjen. Ini juga mungkin yang sering membuat masalah di hubungan kalian ya, sering hadir di masalah yang sering hadir di hubungan kalian karena dia terlalu ya bisa dibilang ganjen kayak gitu. Kalau dia seorang wanita, dia itu seorang wanita yang suka dengan pria-pria yang banyak duit, yang seperti ya materialistis seperti itu. Jadi ini juga yang mungkin menjadi masalah di antara kalian. Kalau aku lihat saat ini keadaan dia adalah sedang mencoba untuk menstabilkan hidup ya, terutama secara materi ya, terutama secara materi. Kenapa? Karena saat ini dia melihat hidupmu lebih bahagia sekarang dari dia. Hidupmu lebih stabil dari dia. Terus itu keadaan keuanganmu juga lebih baik dari dia. Dan aku lihat ternyata di sini dia itu memiliki perasaan cinta sama kamu, sehingga dia merasa terpacu gitu ya untuk menstabilkan juga keuangan dia, kehidupan dia kalau aku lihat di sini. Dan dia itu ingin kembali menstabilkan hubungan kalian. Ya, kenapa? Karena menurut dia ketika dia bersama kamu, hidup dia itu kayak penuh dengan kestabilan, sehingga dia itu nggak mau melepaskan pasangan yang memberikan dia kayak semacam koin keberuntungan gitu loh bagi dia gitu ya. Mungkin selama dia menjalani hubungan dengan kamu, kehidupan dia itu secara materi, secara kehidupan itu kayak fine-fine aja gitu, lancar-lancar aja gitu ya. Keuangan lancar, diperhatikan oleh kamu, disayangi oleh kamu, percintaannya juga dia merasa nyaman seperti itu. Tapi ketika dia bertingkah nih ya dengan perselingkuhan lah, dengan tindakan dia yang melakukan penyalahgunaan itulah atau apapun itu yang menyimpang gitu, hidup dia hancur. Jadi saat ini dia sedang mencoba untuk meningkatkan lagi derajat dia, menstabilkan lagi kehidupan dia agar dia bisa datang lagi ke kamu. Gitu ya, kalau aku lihat di sini, agar dia bisa memperbaiki hubungan lagi dengan kamu, agar dia bisa mendapatkan perhatian lagi dengan kamu. Seperti itu. Karena aku lihat di sini ada cinta yang permanen. Dia cinta banget sama kamu, aku lihat di sini. Karena kalau aku lihat ya, memang kelihatannya sekarang ini tuh dia kayak memberikan batasan ya ke kamu, kayak menutup akses atau ya kayak menunjukkan membatasi diri gitulah ya dengan kamu, kayak tidak memberi kabar atau dia mungkin bersembunyi gitulah ya dari kamu. Intinya ya kayak membatasi diri dari kamu.
Karena aku lihat di sini memang masih ada pengaruh dari pihak ketiga, mungkin dari keluarganya ya, dari orang tuanya, atau mungkin memang bisa jadi juga dari orang, ada seseorang di sini yang mungkin suka sama dia. Nah, itu lagi mempengaruhi dia sehingga kayak menutup aksesnya agar kamu agar dia membatasi apa ya, keadaan dia dari kamu kayak gitu ya. Aku lihat di sini memang masih ada pihak ketiga yang membatasi dia untuk menutup akses atau agar dia lebih membatasi pergerakan dia dari kamu kayak gitu ya. Jadi ada pihak ketiga. Kemudian ada Three of Pentacles, dan selain pihak ketiga ini yang menimbulkan konflik ya di hubungan kalian, yang akhirnya membuat kalian berjarak saat ini, aku lihat juga memang keadaan kamu dengan dia juga nggak ada dedikasinya gitu. Jadi dia terpengaruh oleh pihak ketiga dan kamu pun cuek. Kamu pun sekarang masa bodoh sama dia gitu. Jadi kalau aku lihat tuh kayak sama-sama apatis ya. Kalian memang entah ini memang kalian sudah berpisah, atau mungkin ini jeda, atau mungkin kalian ini memang ingin sama-sama saling menarik diri aja dulu. Tapi intinya dia ini ada pengaruh dari pihak ketiga. Terus aku lihat baik kamu ataupun dia kurang menunjukkan dedikasi atau pengembangan untuk hubungan ini. Ya, kamu dan dia itu kayak tidak melakukan upaya apapun gitu yang memang diperlukan untuk mempertahankan hubungan kalian. Jadi kalau aku lihat di sini kalian berdua itu merasa udah sama-sama apatis aja gitu. Ya, sama-sama ngerasa masa bodoh, ya udah dia mau ngapain terserah sana, dan kamu juga ya udah gitu kayak ya udah dibiarin aja gitu. Kalau aku lihat di sini nggak ada pergerakan dari kamu ataupun dia gitu. Dan aku lihat di sini juga tuh kayak apa ya, si dia ini saat ini kalau aku lihat memang mungkin sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan ya, dan mungkin kamu juga saat ini memang lagi sulit juga, lagi ada masalah juga mungkin dari pekerjaan kamu, sehingga kalian belum bisa untuk memperjuangkan hubungan kalian kayak gitu ya. Jadi belum bisa sama-sama untuk kembali muncul di kisah percintaan kalian, karena memang kalian perlu untuk fokus dulu dalam pekerjaan masing-masing gitu ya. Jadi aku lihat memang yang menghalangi kalian ya karena memang sama-sama lagi sibuk kerja. Aku lihat di sini ya, dia punya beban kerja dan kamu juga punya beban kerja. Terus juga di sini dia memang masih ada pihak ketiga yang menghasut atau menghalangi, sehingga ya udah dia tidak ada pergerakan dengan kamu pun ya lagi sibuk juga dengan urusan pribadimu, sehingga ya saat ini kayak nggak ada pergerakan dari kedua belah pihak. Jadi inilah ya kenapa saat ini dia diam, tidak melakukan pergerakan apapun di hubungan kalian, karena dia lagi ada urusan dari pekerjaannya. Terus juga mungkin memang ada pihak ketiga yang masih menghalangi. Terus juga dia lihat bahwa kamu sekarang juga lagi memiliki beban kerja ya, sehingga kamu pun tidak melakukan pergerakan apapun seperti itu. Oke? Oke. Aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Tapi aku pengen lihat deh apa sih yang sebenarnya ingin dia sampaikan ke kamu ya. Yang ingin dia sampaikan ke kamu. Dalam diamnya pasti ada yang ingin dia sampaikan ke kamu. Sebenarnya apa yang ingin dia sampaikan ke kamu? Dia ini pernah mengatakan suatu kalimat atau kata-kata yang mungkin pernah menyinggung kamu atau membuat kamu kecewa, atau ya membuat hubungan kalian akhirnya renggang seperti ini. Dan dia ingin kalau bisa tuh kata-kata ya ditarik lagi, dia akan tarik gitu loh. Dia berharap dia bisa menarik kembali kata-kata yang pernah dia ucapkan sama kamu ya. Terus juga dia ingin menjadi orang yang lebih baik dulu sebelum dia datang ke kamu. Dia ingin menjadi orang yang lebih baik terlebih dahulu. Sejujurnya berada di dekat kamu itu udah membuat dia merasa candu, udah membuat dia merasa terikat gitu ya. Aku lihat di sini. Pokoknya ada di dekat kamu itu sudah membuat dia merasa memabukkan gitu ya. Udah candu banget dia sama kamu. Dan yang ingin dia katakan juga adalah dia itu masih sangat tertarik sama kamu ya. Dia masih mencintai kamu bahkan tanpa syarat. Jadi I'm so attracted to you, I love you unconditionally. Jadi benar-benar dia ini masih sayang sama kamu, masih mencintai kamu. Dan dia berharap
dia masih bisa berkabar baik dengan kamu ya. Dia berharap dia masih bisa berbagi kabar baik dengan kamu. Dia berharap masih ada peluang bagi dia untuk bisa masih berkomunikasi lagi dengan kamu. Dia masih bisa berharap dia masih bisa menghubungi kamu dan disambut dengan baik gitu ya. Masih kamu masih welcome sama dia seperti itu. Karena kan aku lihat di sini dia lihatnya itu udah cuek banget sama dia, sehingga dia tuh takut kalau misalkan kamu benar-benar sudah menutup akses ya untuk dia bisa berkomunikasi lagi dengan kamu. Makanya di sini aku lihat kan orangnya itu kalau datang tuh tiba-tiba ya, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tahu-tahu dia komunikasi, tahu-tahu dia telepon, tahu-tahu dia datang secara fisik atau gimana. Karena kalau aku lihat di sini orangnya mungkin memang kayak gitu sifatnya ya, dadakan. Jadi dia berharap kamu tidak menutup akses bagi dia untuk bisa berkabar dengan baik sama kamu gitu. Oke? Aku rasa cukup ya. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian, misalkan nama tempat yang kalian suka atau hewan peliharaan atau apapun itu ya. Yang penting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.